Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa-siswa kelas 11 MIPA, video ini adalah tentang panduan bagaimana kalian dapat melaksanakan sebuah praktikum virtual, yaitu pada bahasan hukum Hooke, KD elastisitas fisika SMA kelas 11, yang mana ini adalah penerapan hukum Hooke pada pegas, sehingga kalian dapat melaksanakan sebuah praktikum walaupun di era pandemi seperti ini dengan menerapkan konsep-konsep yang telah kalian pelajari di KD elastisitas. Nah, yang harus kalian lakukan yang pertama adalah nanti kalian bisa menuliskan format laporan sesuai dengan yang saya tampilkan ini, bisa di Microsoft Word atau langsung di catatan. Adapun tujuan pada praktikum virtual ini adalah yang pertama menyelidiki hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pada pegas, lalu yang kedua menentukan nilai konstanta gaya pada pegas berdasarkan hukum Hooke. Nah, alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah file path yang dengan nama Meshes and Springs, ini nanti akan saya berikan di deskripsi, dan juga software Microsoft Excel, ini untuk analisis datanya. Baik, yang pertama adalah cara kerjanya, nanti ini bisa kalian baca ya. Silakan download dan seterusnya. Untuk siswa-siswa saya yang di sekolah saya nanti bisa saya posting di sistem daring e-fisika. Lalu kita buka file tersebut dengan browser Google Chrome. Ini file path ini bisa juga, ini ya filenya, bisa juga dibuka di browser melalui smartphone juga bisa, melalui PC atau laptop juga bisa. Nah, ini saya buka. Kita tunggu. Nah, setelah sudah kalian pilih untuk yang menu lab. Kita klik 2 kali. Nah, tampillah sebuah seperti lab virtual ya, ini ada sebuah pegas yang tergantung dan beberapa fitur-fitur yang ada. Nah, saya akan jelaskan mulai dari langkah-langkahnya. Yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu variabel yang akan kita cari. Di sini ada variabel kontrol ya, yaitu adalah panjang awal pegas. Di mana panjang awal pegas ini adalah kalian bisa lihat di sini. Ini ada spring konstan, di sini ada menu ini. Ini bisa kalian ubah ya jenisnya. Jadi nanti kalian bisa ubah. Nah, misalkan ada skala 1, skala 2, skala 3. Ini setiap skala akan mempengaruhi jenis pegasnya atau kekuatan konstanta gayanya seperti itu. Jadi nanti kalian bisa menggunakan 2 jenis pegas. Misalnya pegas pertama yaitu pada skala ketiga, nanti atau setelah itu pegas selanjutnya bisa pada skala yang lain begitu. Nah, ini yang awal kita pada skala 3 dulu ya, yang ini. Nah, untuk panjang awal pegasnya kita tetapkan awalnya yaitu sama ya, variabel kontrol, jadi itu adalah besaran yang sama, tetap gitu. Lalu variabel bebas, nah di sini adalah masa beban. Variabel bebasnya nanti kita bisa memvariasi ya beban yang akan digantung pada pegas ini. Setelah itu variabel terikat adalah panjang akhir pegas. Nah, nanti akan kita cari pengaruh dari beban yang digantungkan, itu adalah variabel terikatnya, yaitu adalah panjang akhir pegasnya, seperti itu. Nah, data pengamatan silakan nanti kalian bisa membuat tabel seperti ini ya. Ada masa beban, panjang akhir, gaya F, ini gaya yang dari beban. Lalu pertambahan panjang, di mana pertambahan panjang itu adalah selisih dari panjang akhir yang kita dapatkan dikurangi dengan panjang mula-mula. Ya, silakan tabel seperti ini bisa dibuat di Microsoft Excel seperti itu. Oke ya. Nah, karena saya sudah membuatnya, saya akan langsung tunjukkan kepada kalian semua tabel data pengamatan yang sudah saya buat. Nah, seperti ini ya. Baik, kita akan mulai. Saya kasih contoh saja. Untuk data pertama, kita identifikasi terlebih dahulu tadi ya, apa panjang mula-mula pegasnya. Nah, misalkan kita lihat di sini ya. Untuk mengukur panjang pegasnya kita bisa gunakan sebuah fitur penggaris di sini ya. Ini kita bisa drag. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Pastikan kalian tidak paralaks ya. Jadi mengukurnya harus teliti.
Dan sebelum itu pastikan menu-menu yang ada di sini ya, ini dampingnya tidak ada, artinya tidak ada redaman. Lalu gravitasinya adalah bumi ya, 9,8. Pastikan menu-menu ini sudah tersetting dengan yang sesuai ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk panjang awal pegas ini adalah di sini sudah ada ya. Panjang dari sini perhatikan ya, nolnya diletakkan di sini. Lalu ujung akhirnya pastikan pada pegas yang ini. Jadi bagian yang ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini sekitar 46 cm. Ya, 46 cm. Oh, 47 ya ini ya, 47 ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini panjang mula-mula adalah ya ini 0,47 meter. Paham ya? Nah, lanjut. Yang pertama data untuk massa 0,05 kg. Berarti artinya itu adalah beban yang nilainya 500 gram. Nah, untuk menggantungkan bebannya, kita pilih saja yang beban ini ya, yang ada angkanya 100 gram. Nah, lalu ini ketika pegas itu berosilasi seperti ini, kita bisa memberhentikannya dengan mengklik tombol ini ya, yang merah ini, agar pegas itu berada dalam seimbang, sehingga kita bisa lebih mudah mengukurnya. Nah, ini masih 100 gram. Nah, untuk mengubah ke 50-nya gunakan menu yang ada di sini. Ini ya, sebelah kiri. Kita geser. Nah, ini bisa digeser-geser tuh ya. Berubah, kita geser menjadi 50. Nah, seperti ini. Lalu kita berhentikan. Nah, kita ukur panjang akhir pegasnya ya. Nah, kita dapatkan ini ya, sekitar 55 cm. Oke, paham ya? Lalu 55 cm kita masukkan ke dalam sini. Jadikan meter berarti 0,55. Nah, setelah itu silakan kalian mencari F-nya atau gaya beban yang menjadi tarikan pada pegas itu dengan cara M kali G ini tadi ya. Nah, ini masanya tadi berapa? 0,05 kg dikali 9,8 yang itu merupakan percepatan gravitasi bumi. Oke, gitu ya. Nanti kita temukan 0,49 Newton. Nah, setelah itu delta L kita dapatkan dari apa tadi? Selisih panjang akhir dikurangi panjang mula-mula, sehingga kita dapatkan hasil 0,55 meter dikurangi 0,47 ya. Nanti kita dapatkan hasil 0,08 meter. Begitu ya. Ini nanti silakan kalian ulang secara bergantian ya, sebanyak 5 variasi data. Pak, masanya bagaimana? Silakan bebas ya, masanya tidak perlu mengikuti saya. Jadi boleh bebas, terserah. Yang jelas kalian bisa mengubahnya di sini ya. Ini. Nah, ini bisa dirubah massa bebannya sampai kalian menemukan data yang memang menurut kalian terbaik. Nah, untuk menghentikannya bisa klik yang warna merah. Nah, ini ya. Nah, setelah kalian dapatkan 5 variasi data ya, 5 data, kalian menganalisisnya. Nah, ini akan saya berikan panduan bagaimana menganalisis dengan Microsoft Excel untuk menemukan ya konstanta gaya yang kita dapatkan dari analisis grafik ya, grafik persamaan linier. Nah, jadi nanti kalian setelah kalian dapat 5 data ini ya, kalian lakukanlah insert ya, insert. Nanti ya, pilih ini scatter. Nah, pas yang ini ya. Nah, ini masih kosong. Lalu kita select datanya. Nah, kita klik select data, add. Nah, untuk variabel yang ada di sumbu X ya, itu adalah pertambahan panjang pegas ya, karena kita sudah belajar bahwa grafik gaya terhadap pertambahan panjang pegas ya, F yang sumbu Y, yang delta L di sumbu X. Sehingga kita select ini sumbu X-nya adalah yang ini ya, kita blok yang delta L. Nah, ini kita blok ya. Lalu klik ini. Lalu yang sumbu Y itu adalah gayanya ya. Nah, kita blok berarti yang data gaya F-nya. Nah, setelah sudah kita oke. Nah, oke ya, klik. Nah, jadilah grafik F terhadap delta L. Nah, untuk merapihkannya kita bisa menghilangkan ini ya. Ini legendnya di non. Nah, ini lalu kita tambahkan keterangan axis title ya. Di horizontal itu adalah apa tadi? Pertambahan ya. Di pertambahan panjang
pegas ya. Nah, meter ya. Nah, seperti ini ya. Lalu yang sumbu Y adalah gaya. Nah, rotated gaya ya. Oh, ini di sini. Gaya F. Nah, satuannya Newton. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah sudah memberikan nama pada masing-masing sumbu Y, sesumbunya ya, jadi setelah itu kita lakukan analisis persamaan linier. Nah, caranya adalah dengan klik menu layout, lalu trend line. Nah, ini kita tambahkan linear trend line. Nah, ini ya, diklik. Nah, keluar garis persamaan linier. Lalu untuk memunculkan persamaannya, yaitu klik option more. Lalu nah ini ya, display equation on chart, dan juga display R square. Nah, nanti nilai R square nya juga ditampilkan karena ini berkaitan dengan nilai ketelitiannya ya. Nah, kita checklist dua-duanya. Nah, kita dapatkan ini ya, kita besarkan. Nah, kita dapatkan nilai persamaan linear dan juga nilai R square nya. Oke, paham ya, seperti ini. Nah, jika sudah, silakan kalian bisa copy ini ya, ini misalkan ini saya copy ya, saya ganti di laporan tadi. Nah, ini diganti saja ya, ini. Nah, nanti diulang untuk yang pegas B juga ya. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, nanti silakan kalian lakukan lagi untuk yang pegas B ya. Nah, ini pegas B tadi dengan cara, nah ininya tadi kan pegas A di sini ya, jenis pegasnya misalkan diganti ke ke skala yang nomor 9. Jadi skala ini untuk merubah jenis pegasnya ya, begitu. Misal pegas A di mana, pegas B di mana, begitu ya. Nah, setelah sudah, tadi kita tambahkan lagi untuk grafiknya ya. Nah, ini tambahkan lagi untuk grafiknya. Maaf, nih kita copy, kita letakkan juga di sini ya. Nah, ini yang grafik A ya. Oh, ini yang harusnya di atasnya ya. Nah, sini ya. Nah, oke gitu ya. Nanti yang pegas 2 bisa sendiri. Nah, kita dapatkan hasil analisis datanya seperti ini ya, data pengamatan untuk grafik linearnya. Setelah kalian lakukan data pengamatan, lalu kalian menganalisis datanya. Jadi yang pertama gunakan hukum Hooke. Ini sudah saya isi, saya jelaskan saja. F sama dengan K kali delta L. Lalu persamaan linear yang kita dapatkan adalah Y sama dengan MX plus C, di mana nilai M-nya adalah ini tadi ya, 6,1119. Ini ya. Nah, ini plus 0,0145. Nah, berdasarkan kesamaan persamaan ya, ini kan sama, sehingga nilai M itu adalah nilai K-nya ya. Jadi kita dapatkan konstanta gaya untuk pegas A ya, pegas yang tadi itu adalah sebesar 6,119 Newton per meter. Nah, kita dapatkan nilai konstanta gayanya ya. Selanjutnya kita analisa ketelitian. Nah, dengan cara nilai R kuadrat. Nah, ini dari mana ini? Ini tadi ya, nilai R kuadrat ini, nah 0,9996 itu dikali 100% ya, sehingga kita dapatkan ketelitian untuk analisis data ini adalah sekitar 99,96%. Lalu untuk ketidakpastiannya, nah, ketidakpastian relatif, nah, itu adalah tinggal 100% dikurangi ketelitian, sehingga kita dapatkan 0,04%. Nah, ini artinya menurut penulis aturan atau prosedur penulisan hasil pengukuran, bahwa nilai 0,1% itu berhak 4 angka penting ya. Kalau 1% KR-nya itu 3 angka penting ya, 10% berarti 2 angka penting ya, itu ya. Sehingga kalau kita dapatkan KR-nya 0,04%, berarti kita bisa menuliskan 4 angka penting. Nah, berarti karena ini ada 5 angka penting ya, kita bisa tuliskan 4. Sehingga
angka 9 kita hilangkan lalu kita bulatkan ke depannya sehingga kita dapatkan nilai konstanta gayanya 6,112. Oke, paham ya? Next, mencari ketidakpastian mutlaknya. Jadi kita mencari delta K-nya dari persamaan KR sama dengan delta K per K kali 100%. Nah, kita substitusi ya. Seperti ini untuk mencari nilai delta K-nya. Nah, KR-nya sudah kita dapatkan dari sini. Lalu nilai K-nya ini adalah dari ini ya, 6,112. Dibagi 100% kita dapatkan hasil ini ya, 0,00244448. Nah, ini bisa menggunakan kalkulator ya. Nah, akhirnya kita bisa menuliskan hasil nilai konstanta gaya ya, konstanta gaya. Nah, ini untuk pegas A ya, sehingga bisa kita tuliskan K plus minus delta K. Nah, jadi kita dapatkan nilai K-nya adalah 6,112 ini plus minus 0,002 ya. Loh Pak, kenapa ini tidak dituliskan semuanya? Karena mengikuti ini ya, desimal ya, di belakang koma, ini di belakang komanya ada 3 sehingga ini pun mengikuti 3. Ini kan 1 2 3, maka ini 1 2 3. Nah, seperti itu ya. Nah, ini hasil penulisan akhirnya dari mencari konstanta gaya untuk pegas A-nya. Ya, setelah itu kalian bisa mencari kesimpulannya sendiri. Ya, seperti itu panduan praktikum virtual dengan file pad untuk hukum hook pada pegas dan juga menggunakan Microsoft Excel ya sebagai alat bantu untuk analisa persamaan linear pada konstanta gaya pegasnya. Ya, seperti itu. Semoga panduan praktikum virtual ini bermanfaat agar kalian dapat memahami konsep hukum hook dan juga praktikum virtual dengan baik. Ya, selamat mengerjakan, selamat berpraktikum, selamat menyusun laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.